warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Alhamdulillah. Di hari ini saya sangat berbangga sekali bisa berjumpa dan berbincang-bincang dengan Bapak Pak Letnan Kolonel Infantri Danawalyo. Dia adalah Komandan Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Selamat pagi dan Selamat pagi, Mas. ya, gimana kabar ini? Tadi sempat buru-buru atau gimana? Alhamdulillah. Pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Di antara kesibukan-kesibukan kita, alhamdulillah kita masih bisa bertemu, menyempatkan diri, bersilaturahmi, karena silaturahmi itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, dan masih banyak manfaat-manfaat lain itu dari silaturahmi. Saya menjadi Dandim Kabupaten Bekasi 1 tahun 8 bulan. Insya Allah atas berkat dukungan semua masyarakat, rekan-rekan media, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Beberapa agenda yang penting di tahun 2024 sudah kita lewati dengan baik, aman, dan lancar semua. Dan selama menjabat sendiri, mungkin Komandan bisa lihat apa sih animo masyarakat yang Kabupaten Bekasi ya, khususnya yang memang untuk tertarik menjadi TNI seperti apa, dan di mata Komandan sendiri? Menurut data yang kita dapat, karena memang kalau di wilayah Kabupaten Bekasi kan kalau daftar itu bukan di Kodim, tapi langsung ke Kodam. Animonya masih belum seperti yang kita harapkan. Artinya masih sangat minim. Mungkin karena kurangnya informasi atau mungkin takut. Kadang kata orang masuk tentara itu Dengan isu-isu di luar itu. bayar segala macam, tapi saya yakinkan bahwa itu tidak benar. Bahwa masuk TNI itu adalah gratis, tidak dipungut biaya sampai nanti menjalani pendidikan. Dan ini yang perlu kita garis bawahi bahwa ke masyarakat bahwa masuk TNI itu Gratis. gitu Iya. ya. Jadi mungkin informasi ini nanti juga bisa berguna dan bisa dijadikan acuan kepada masyarakat yang akan anaknya ya, yang akan masuk Tentara Nasional Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Dan ngomong-ngomong ini, dan Komandan sendiri langsung dari Akmil atau apa gimana ini? Alhamdulillah Mas, mungkin saya ingin bercerita tentang diri saya dulu, bahwa saya Letkol Infantri Danawalyo. Saya lulusan Akmil tahun 2004. Kemudian saya daftar dulu di Pekanbaru karena saya sekolah di Pekanbaru. Kemudian dan saya benar-benar merasakan bahwa saya masuk tentara itu gratis. Saya adalah satu contoh sampel bahwa masuk tentara itu gratis, karena saya memang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bapak saya petani, keluarga saya petani. Kalau mau bayar pun tidak punya uang. Mau bayar berapapun tidak punya uang. Sempat ada pertaruhan antara kakak saya yang paling tua dengan teman-temannya. Sampaikan begini, kakak saya ini kebetulan namanya Warto. Tok, saya taruhan kalau adikmu bisa lulus masuk Akmil, potong telinga saya. Taruhannya seperti itu. Taruhannya seperti itu. Dan alhamdulillah saya lulus. Begitu saya cuti pertama menjadi taruna itu, saya baru tahu bahwa kakak saya itu diajak taruhan. Begitu saya sampai rumah, Nang, ayo kita pergi potong telinga orang. Itu statement ucapan kakak saya yang paling pertama. Saya bilang, kenapa? Kang, saya manggilnya kebetulan Kang, karena kita orang kampung. Kenapa Kang? Ya, kemarin waktu kamu daftar, saya diajak taruhan. Kamu punya uang berapa sih adikmu berani daftar Akmil? Kamu tahu mendaftar Akmil tuh uangnya harus banyak. Masuk Tamtama aja sekian, masuk Bintara sekian, apalagi masuk Akmil. Potong telinga saya kalau adikmu bisa lulus. Tapi saya sampaikan ke
abang saya itu bahwa udah nggak usah diabaikan omongan orang, yang penting saya udah menjadi taruna akmil, tinggal menjalani pendidikan, tolong doakan saya supaya lancar pendidikan. Dan saya abaikan semua itu yang katanya motong telinga orang, dan saya buktikan bahwa masuk tentara itu gratis, saya sampelnya. Kenapa bisa cita-citanya mau jadi tentara ini? Satu, yang pertama, ini ngomong ekonomi dulu ya. Saya dari keluarga tidak mampu. Saya bilang kalau saya mau kuliah, keluarga saya tidak bisa membiayai. Saya tahu bahwa masuk tentara itu gratis, makanya saya masuk tentara. Karena tahu gratis, begitu masuk pendidikan sampai lulus tidak dipungut biaya. Nggak takut latihannya nggak kuat atau gimana? Enggak, karena kebetulan saya punya fisik yang bagus. Saya hobinya main bola. Waktu SD, SMP, SMA hobi main bola. Jadi fisik bagaimanapun saya pikir saya sudah siap. Tanpa pelatihan khusus secara fisik saya juga siap. Seperti itu. Akhirnya itu dari kecil atau dari sudah pas SMA? Saya pas SMA punya tertarik itu karena dari keluarga saya tidak ada yang jadi tentara. Saya nggak ngerti tentara. Saya daftar juga nggak tahu pangkat-pangkat tentara seperti apa. Tetapi memang nol. Dari nol tidak ngerti. Kemudian kebetulan di saya SMA itu ada tim promosi ke sekolah. Datang promosi akademi militer. Dari itu saya bilang, wah ini gratis nih, bener. Saya daftar. Alhamdulillah. Yaitu tanpa biaya apapun saya lulus menjadi taruna akmil dan dinas sampai sekarang. Saingannya lumayan banyak. Banyak sekali. Saya di Pekanbaru ingat 36 orang itu yang bukan 36, ratusan orang itu yang berangkat ke Medan, ke Panda itu atau panitia daerah di Medan itu hanya 6. Padahal yang daftar itu ratusan orang, saya ingat sekali. Itu belum lagi di Medan, di Pandanya ribuan. Tapi alhamdulillah ia selektif sekali. Dan itu mungkin dengan rezeki saya, berkat doa orang tua saya, restu orang tua saya, ya mulus sampai dengan selesai. Dan sekarang sudah menjabat Komandan Kodim Kabupaten Bekasi. Oke, ngomong-ngomong gini, tadi kan komandan bilang menyiapkan berkas-berkas dan sebagainya. Persyaratan umum untuk menjadi seorang TNI itu apa aja tuh, Dan? Secara umum persyaratan menjadi anggota TNI yang pertama warga negara Indonesia. Wajib itu. Wajib. Jadi kalau bukan WNI berarti nggak boleh. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua beriman dan bertakwa, ya, dan itu harus menganut salah satu agama yang ada di Indonesia, ada 6 agama. Kemudian berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan, paling tinggi 22 tahun maksimum. Jadi kalau masih di bawah 22 tahun masih boleh daftar. Kemudian setia kepada NKRI, itu udah pastilah karena nanti akan ada tesnya juga. Kemudian tidak memiliki catatan kriminalitas, kemudian tidak kehilangan haknya menjadi anggota TNI melalui keputusan kekuatan hukum yang ada. Jadi itu secara umum bahwa menjadi TNI itu beriman dan bertakwa, NKRI, usia minimal 17 tahun 9 bulan atau maksimalnya 22 tahun. Kalau itu secara umum. Tinggi badan sendiri? Tinggi badan sendiri 160 cm untuk tamtama. Untuk tamtama khususnya, karena dalam waktu dekat ini kan daftaran tamtama. Itu tinggi minimal 160 cm. Cowok cewek? Untuk kalau tamtama kan cowok. Oh iya. Kalau bintara nanti ada ceweknya, tapi kalau ini khusus yang untuk tamtama khususnya cowok semua. Nah, sedikit nih tadi kan kita bahas cewek ini ya. Jarang sekali mungkin kita lihat wanita karir di TNI ini mau memunculkan diri ya di masyarakat umum ya, dan mungkin karena masyarakat sendiri kurang paham atau seperti apa sih? Apakah ada perbedaan masuk seorang wanita menjadi TNI dengan pria menjadi TNI sendiri, ada perbedaan itu, Dan? Sebenarnya tidak ada, cuma perbedaannya mungkin hanya di tes fisiknya saja. Tapi secara umum sama antara pria dan wanita, hanya persyaratan khusus yang diberlakukan kepada wanita. Jadi secara umum tidak ada bedanya. Dan mereka pun akan
bersaing di karirnya dengan status sama dengan seorang tentara pria ini? Sama, kalau berkarirnya sama, tidak ada batasan. Karena kita lihat pimpinan kita ada yang dari Kuat itu udah jadi jenderal juga ada. Jadi ya tidak ada bedanya nanti saat berkarir. Tergantung kemampuan masing-masing. Tergantung kemampuan masing-masing. Tapi kalau di wilayah Bekasi sendiri sudah seperti apa dari wanita yang minat untuk menjadi TNI sendiri? Ada beberapa yang sudah mendaftar dan sudah menjadi anggota TNI, tetapi ya masih sangat minim. Makanya kita mengkampanyekan itu kepada masyarakat bahwa peluang menjadi TNI itu sangat luas, kemudian gratis, dan selama mengikuti pendidikan juga sampai dengan selesai itu tidak ada membutuhkan biaya apa-apa. Tapi kalau untuk tamtama ada perbedaan usia dan enggak, maksimum usia tetap Tidak ada, tetap sama, iya. tetap sama ya. Sama. Dan ini juga sempat saya lihat ini kalau misalnya ada kemampuan khusus ada diprioritaskan juga. Ini Ada Mas, yang menarik. Kalau kita punya prestasi itu bisa dilampirkan dan itu menjadi pertimbangan khusus untuk kelulusan. Salah satunya apa nih? Nah, Prestasi. contoh, kalau ada adik-adik yang mempunyai prestasi olahraga yang paling gampang ya Mas ya saat ini, karena Bekasi ini kan banyak juara umum kemarin. Betul, betul. Polda Jabar. Iya. Kalau dia punya piagam, punya prestasi medali emas, nanti silakan dilampirkan. Karena itu akan menjadi pertimbangan khusus bahwa anak ini punya potensi yang lebih daripada yang lain, dan itu menjadi nilai plus. Berarti ada poin tambahan. Ada poin tambahan. Selain prestasi tadi kan misalnya olahraga ya. Kalau misalnya ada keahlian khusus dia jago matematika atau dan lain sebagainya bisa masuk di situ. Bisa. Yang penting mempunyai legalitas yang benar. Jadi pada saat daftar nanti biasanya dilampirkan prestasi apa saja yang adik-adik punya, silakan dilampirkan di situ. Dan itu menjadi pertimbangan. Baik tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Tingkat lokal, kabupaten, provinsi, dan Kader. seterusnya silakan dilampirkan legalitasnya. Itu di semua, di Tamtama, di Sama. sama. Dan itu nanti akan pada saat contoh pada saat daftar gitu, pada saat pantuhir atau penentuan akhir itu akan ditampilkan contoh. Mas, adik-adik kita ada yang jago karate nih. Dan nanti akan dipraktikkan, kamu benar nggak jago karate? Coba tampilkan kata 1 atau kata 2 dan seterusnya. Jadi memang kalau kita punya kelebihan seperti tadi nggak usah minder, intinya tadi memang nggak pakai uang gitu. Nggak pakai uang, itu intinya nggak pakai uang. Ya. Kalau untuk persyaratan tadi kan ada lain-lain sebagainya, mungkin ada persyaratan fisik nih yang kita belum bahas nih. Ada nggak fisik khusus yang memang atau yang memang kira-kira dia ini tidak bisa masuk TNI? Secara umum harus tidak mempunyai cacat. Cacat fisik. Iya, cacat fisik, karena memang tugas TNI itu kan harus membutuhkan fisik yang prima. Yang kedua, kadang-kadang masalah tato. Masalah tato kata orang tidak bisa, tetapi ada persyaratan khusus bagi adik-adik yang bertato, tetapi bekas tato tidak berhenti kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat. Contoh, kalau di Kalimantan, Ya. itu kan ada ketentuan adat bahwa anak laki-laki ada yang bertato dan sebagainya, itu ketentuan adat itu menjadi pengecualian. Tetapi secara umum kalau bertato tidak boleh. Tetapi ada pengecualian adat, mungkin ada ketentuan adat dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Bekasi kan nggak ada adat bertato. Iya, kalau Bekasi. Tetapi kalau secara umum di Indonesia ada daerah-daerah tertentu yang memang persyaratan khusus adat itu ada tato, itu yang tidak boleh. Tato aja ya. Iya. Kalaupun nanti fisik yang lainnya udah pasti tidak boleh. Tidak boleh kalau catat fisik. Ya. Termasuk internal tubuh sendiri. Kalau internal tubuh nanti kan akan dinyatakan lulus melalui tes kesehatan. Jadi contoh nih, kelihatan kita sehat nih. Begitu kita periksa ternyata punya penyakit jantung, itu sudah pasti tidak bisa. Tetapi kan yang secara organ tubuh di dalam itu dinyatakan melalui tes kesehatan, karena akan diperiksa semua. Nah ini kan kita bahas tadi ada pemeriksaan tes kesehatan, terus juga tadi maksudnya tadi ada pemeriksaan ini ditanggung negara berarti. Semuanya ditanggung negara.
Semuanya dari kita Masuk daftar. daftar itu kan, kalau kita mau daftar sekarang kan bisa Di online. buka di online di recruitment.mil.id, nanti silakan dibaca di deskripsi. Nanti ada linknya di bawah Iya. ini ya. Itu silakan daftar situ secara online, kemudian nanti kita melaksanakan verifikasi ke Kodam. Kalau di wilayah Kodam Jaya itu ya di Cawang, di Makodam Jaya, di Ajen kan. Kalau untuk Kabupaten Bekasi harus ada mengetahui nggak laporan mereka mau daftar Kodim ataupun Koramil? Tidak. Tidak. Tetapi kita sudah menyiapkan sarana bagi adik-adik yang pengen daftar menjadi TNI. Kita sudah melaksanakan pembinaan. Kalau pengen dibina pengen lulus, silakan datang ke Kodim, mencatatkan diri. Kita menyiapkan pelatih fisik dan pelatih mungkin memberikan wejangan tentang menjaga kesehatan. Kemudian istilahnya kita melaksanakan bimbingan lah, biar adik-adik kita itu yang pengen jadi TNI nggak kaget terus terarah. Jangan nanti wah ini itu nggak. Kita akan melaksanakan pembinaan lah supaya mereka bisa menjadi bekal untuk nanti melaksanakan tes. Nah ini prosesnya, dan yang saya tanya proses dari mulai mereka daftar, terus seleksi, terus diterima sampai dia resmi menjadi anggota TNI ini berapa lama dan proses? Kalau untuk Tamtama ya? Kalau prosesnya itu di situ sudah ada di link nanti silakan dibaca deskripsinya. Situ Tamtama pendaftaran tanggal berapa sampai tanggal berapa, tesnya. Enggak, untuk pelatihannya berapa lama? Kalau pelatihannya kita sepanjang tahun, Mas. Kalau ada rekan-rekan adik-adik yang mau daftar pengen pembekalan lah, paling enggak pembekalan atau dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak dipungut biaya bagi adik-adik yang mau daftar pengen dibina, nanti silakan datang ke Kodim. Kalau untuk lamanya pendidikan sendiri di Tamtama ini? Di Tamtama itu 6 bulan pendidikan dasarnya, tapi nanti kan ada pendidikan lanjutan. Dan itu juga ditanggung negara? Ditanggung negara, kembali lagi semuanya gratis. Nah, saya pernah dengar katanya selama dia masuk pendidikan ada uang saku juga. Ada. Jadi kalau kita sudah menjadi tentara itu nanti seragam dikasih. Seragam itu mulai dari tutup kepala sampai celana dalam. Dapat, apalagi kaos kaki semuanya dapat. Dan tidak boleh menggunakan pakaian yang kita bawa dari rumah. Begitu kita dinyatakan lulus, dikasih perlengkapan sipil kita ini diamankan. Dilepas semuanya dapat. Sampai alat tulis? Alat tulis semua. Jadi kita datang bawa badan aja. Jadi pemirsa mungkin enaknya masuk TNI itu kita datang lulus seleksi, semuanya langsung punya baju baru. Baju baru. Dan nanti uang saku udah include di dalamnya. Makan semuanya udah ditanggung negara. Selama pendidikan itu? Selama pendidikan. Setelah dia dilantik? Langsung dapat gaji. Langsung dapat gaji. Bisa buat bantuin orang tua. Betul, iya. Nah, dan tadi juga kita sempat khawatirkan ya, takutnya nih latihannya serem atau bagaimana. Apa memang TNI itu harus begitu atau bagaimana? Jadi begini Mas, kalau dibilang latihan TNI itu berat, memang berat. Tetapi kan program latihannya bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dari masyarakat sipil untuk menjadi TNI itu kan fisiknya perubahannya nggak bisa tiba-tiba, bertahap. Mulai dari latihan fisiknya dari paling ringan, terus berlanjut sampai dengan latihan paling berat. Jadi jangan takut nanti latihannya, itu udah terukur. Berarti sampai saat ini komandan fisiknya masih berarti tetap dijaga ya? Insya Allah, itu karena itu modal kita menjadi prajurit, salah satunya fisik yang prima. Fisik yang prima dan tangguh ya? Iya, karena nanti saya kalau mau ikuti pendidikan lanjutan, pengen ya siapa tahu dikasih rezeki mengikuti seleksi pendidikan, ya syarat utama ya fisik tadi. Jadi ya harus tetap fisik prima. Apalagi baru mau daftar. Iya, kita yang sudah jadi TNI aja harus menjaga kondisi kita. Ada kan sempat rumor jangan dibentuk dulu badannya, nanti aja kalau udah pas lolos seleksi baru jadi ini, nanti kalau udah dibentuk dari awal malah ini. Salah nggak itu? Enggak, itu salah. Jadi silakan aja adik-adik yang punya basic binaraga daftar, prestasi nggak ada masalah. Nggak ngaruh di Nggak ngaruh. Malah nilainya bagus. Pasti orang yang fisiknya terbentuk pasti nilai jasnya tinggi.
apa yang komandan alami di saat pendidikan fisik, suka dukanya dan waktu di Akmil itu? Kalau saya semua laksanakan dengan happy Mas ya. Jadi semua kegiatan fisik, kegiatan apa, tidak ada saya rasakan dukanya, karena saya bilang happy aja semuanya, karena fisik saya memang udah siap. Berarti memang satu taruna ya, sama-sama taruna ini ada berapa dalam ruangan itu dan? Kalau kebetulan saya masuk taruna itu jumlah angkatan saya 300 orang. Dalam satu ruangan? Enggak, itu semuanya satu angkatan saya 300 orang. Satu kelas itu 25 orang. Nah, selama dengan 25 orang ini apa yang menjadi paling di memori gitu terhadap teman-teman satu kamar itu? Ya, suka dukanya kadang-kadang kita ditindak bareng-bareng karena kesalahan satu orang nih Mas. Satu orang salah nanti kita ditindak bareng-bareng 25 orang. Jiwa korsa. Makanya kalau dilihat prajurit memiliki jiwa korsa yang tinggi karena memang kita dibentuk untuk itu. Satu salah semuanya merasakan. Kamu nggak bisa mengingatkan temanmu ya? Itu. Karena nanti di lapangan juga seperti itu. Iya betul, harus saling support, saling mengingatkan bahwa tugas pokok itu harus kita capai dengan bersama-sama. Ada yang kawan yang paling dekat dengan satu kamar sendiri? Ada. Apa? Banyak, Ya, semuanya deket kalau saya. Semuanya deket. Sampai sekarang ya. Nah, ini kan juga tadi sebuah kebanggaan, dan saya sempat tadi mendengar komandan pernah menjabat di salah satu batalion. Oh iya. Kebetulan saya sebelum jadi Dandim Kabupaten Bekasi, saya di Batalion 202 Tajimalela di Kota Bekasi. Kota Bekasi. Ya. Sana saya menjabat 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan saya memimpin prajurit yang muda-muda, yang baru lulus menjadi prajurit. Ya itulah, kita menjadi betul-betul menjadi membina mereka menjadi orang tua, menjadi teman. Karena begitu mereka lulus menjadi prajurit, masuk ke tempat kita jauh dari orang tua, ya kitalah jadi orang tuanya mereka. Ini juga kan nyambung dengan tadi pendidikan dan pelatihan, dan komandan langsung terima mereka yang baru lulus ya. Pasti semangatnya masih tinggi-tinggi. Oh iya betul. Dan kita juga mungkin sebagai pimpinan harus menjaga jangan sampai anak buah ini tidak tercover dengan baik, karena memang emosinya masih labil dan karena didikan yang keras di TNI sendiri untuk menjadikan mereka TNI yang tangguh gitu kan. Apa yang komandan lakukan terhadap mereka gitu kan? Jadi saya sampaikan kepada prajurit bahwa kita ini prajuritnya rakyat. Kita berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan suatu saat kita nanti setelah tidak menjadi prajurit juga akan kembali ke rakyat. Jangan sakiti rakyat, kita pelindungnya mereka. Kalau terjadi perselisihan pada saat kamu pesiar, pada saat jalan-jalan, itu silakan dikomunikasikan dengan baik, karena semua permasalahan itu kan sebenarnya bisa diselesaikan dengan berkomunikasi yang baik. Tetapi kalau kamu mengandalkan emosimu, emosi sesaat, ya sudah, kamu nanti tidak bisa berpikir dengan baik. Kamu nanti akan main tangan karena kamu sudah terlatih untuk bertempur. Tapi itu kemampuanmu itu bukan untuk bertempur dengan rakyat. Kemampuanmu itu untuk melindungi rakyat, untuk membantu rakyat. Jadi kamu harus bersikap yang baik melindungi rakyat. Kalau ada perselisihan di mana-mana, ya silakan dikomunikasikan dengan baik, karena semua permasalahan pasti ada solusi yang terbaik. Selama itu kita berpikir yang jernih. Tapi kalau kita mengandalkan emosi, ya kita nggak akan bisa menyelesaikan dengan baik. Ngomong-ngomong gini, dan tadi kita belum lihat spesifikasi yang mau daftar ini SMA ya, minimal ya? Minimal SMA. Semua kejuruan? Semua kejuruan. Mau SMK boleh, STM boleh, madrasah aliyah boleh. Yang penting SMA sederajat. Ya, jadi dan yang pasti nilai gitu. Ada persyaratan nilai, nanti silakan dibuka di rekrutmen itu. Semuanya di situ tertuang dengan jelas, termasuk lokasi daftarnya untuk wilayah Kodam Jaya juga ada di situ, lengkap semuanya. Jadi termasuk ada formulir-formulir dan lain sebagainya. Semua, karena sebelum kita
verifikasikan kita daftar online dulu Mas. Daftar Jadi, online kita silakan buka di situ ya? ada di situ, tanggal pembukaannya mulai kapan, verifikasinya kapan, semuanya ada di situ. Jadi bukan hanya SMA kategorinya SMA ini ya, Iya. SLTA sederajat ya memang. Terus kalau apa sih namanya paket itu kan? Untuk contoh kalau persamaan ya, Iya bersama. persamaan itu nanti akan diatur khusus. Secara umum kita menerima SLTA atau SMA sederajat. Nah, tapi kalau di misalkan kita nih perguruan tinggi terus pengen masuk Tamtama, boleh itu? Boleh, tetapi saya sarankan jangan. Karena kalau kita sudah sarjana, itu ada namanya menjadi prajurit karir SEPA PKTNI, sekolah untuk menjadi seorang perwira. Khusus Jangan, itu iya, jangan kita sudah sarjana masuk Tamtama sayang. ya mungkin berat nih lawan dimasuk Enggak, Pak. Selagi itu memenuhi syarat, enggak ada yang berat. Sayang Mas kalau punya kemampuan sarjana terus masuk Tamtama. Jangan. Ya itu udah ada levelnya masing-masing. SMA sederajat itu silakan daftar Bintara atau Tamtama. tapi tidak dilarang ya. Tidak dilarang, tetapi kan sayang Mas. Sayang gitu ya. Udah punya stratanya masing-masing. Nah, tadi kan mungkin sekilas alur-alurnya ya. Terus juga lebih lengkapnya Mirsa sendiri bisa melihat di linknya website pendaftaran punya TNI sendiri. Nanti kita kasih linknya. Dan tadi juga ini kita sempat bahas ini tidak pernah dihukum penjara, dan maksudnya gimana ini? Ya nanti kan pada saat mendaftar itu ada namanya SKCK SKCK dari kepolisian. kepolisian. Iya, itu harus dilampirkan. Jadi kalau nanti udah pernah terdapat atau catatan kriminal kan otomatis gugur di situ. SKCK-nya nggak keluar. Akan muncul. Iya. Jadi harus orang baik-baik masuk tentara itu. Jadi kalau misalkan datanya masih buruk, jadi mungkin di penilaian dari TNI sendiri tidak akan diterima. Iya, betul. Berarti harus dari baiknya berarti harus dari mungkin dari SD SMP. Iya. Tidak bisa Iya. kan ya. Iya. Oke, untuk segmen terakhir ini, dan apa yang bisa Komandan berikan kepada pemirsa terkait menjadi seorang TNI itu tidak bayar, dan apa yang bisa dipesan-pesan ke masyarakat agar mereka lebih tertarik menjadi seorang tentara Indonesia. Baik, seluruh masyarakat dan adik-adik khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi umumnya di Indonesia, saya sampaikan bahwa apabila rekan-rekan pengen bergabung menjadi anggota TNI dimanapun berada dan bertugas, ulangi, dimanapun berada, silakan daftar. Apabila ingin menjadi anggota TNI itu tidak dipungut biaya dan gratis. Saya ulangi, tidak dipungut biaya dan gratis. Silakan nanti lebih jelasnya, lebih lengkapnya silakan nanti dibaca di link yang akan kita berikan. Di situ ada persyaratan, lokasi tempat, umur dan sebagainya sudah ada di situ. Saya sampaikan apabila ada orang yang pengen ataupun memanfaatkan peluang bahwa mendaftar TNI nanti, Pak nanti bayar ke saya, nanti saya bantu bisa lulus, itu bohong. Itu tidak benar. Itu hanya oknum-oknum dan itu tidak dibenarkan. Apabila ada yang mengajak seperti itu, silakan dilaporkan. Laporkan kepada kita, kepada panitia nanti yang akan mendaftar. Itu silakan. Karena memang menjadi anggota TNI itu gratis, tidak dipungut biaya. Mulai dari daftar secara online, melaksanakan verifikasi, melaksanakan tes, sampai dengan nanti kelulusan, itu sama sekali tidak dipungut biaya. Sampai melaksanakan pendidikan pun, sampai lulus ditempatkan menjadi prajurit nanti di satuannya masing-masing, itu tidak dipungut biaya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, silakan mendaftarkan diri
menjadi anggota TNI karena pekerjaan yang salah satu pekerjaan yang sangat mulia itu adalah menjadi TNI, karena mengabdikan diri kepada negara, menjaga NKRI, untuk membela NKRI, karena dalam agama menyampaikan bahwa menjadi TNI itu, menjadi prajurit itu adalah salah satu tugas yang mulia. Oke, pemirsa sekalian, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Letnan Kolonel Infantri Danang Waluyo terkait dengan proses bagaimana menjadi seorang tentara nasional Indonesia, dan mungkin kita tutup sampai di sini. Sampai berjumpa kembali dalam program yang sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.